Sidang kematian prajurit 2 Luki Saputra Namo yang tewas akibat disiksa para seniornya memasuki persidangan. 22 terdakwa dihadirkan secara bergantian mendengarkan dakwaan dan kesaksian. Satu persatu aksi keji yang dilakukan senior Prada Luki mulai terkuak. Bagaimana kekejaman mereka pada Prada Luki hingga akhirnya meninggal dunia. Amarah keluarga dan tangisan air mata orang tua Prada Luki memperlihatkan duka yang amat dalam selama persidangan mengenang kematian sang anak. Kosong harus pecah, terkutuk kosong semua. Terkutuk. Inilah 17 orang terdakwa yang merupakan perwira dan senior Prada Luki di Batalion Teritorial Pembangunan Wakangamere, Kabupaten Nageko, Nusa Tenggara Timur. Yang dihadirkan pada hari kedua persidangan, saudara. Dari dakwaan yang dibacakan di persidangan, diketahui 17 terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada korban dengan sadis selama 48 jam. Mereka menganiaya korban dan seorang temannya secara bergantian. Selama penyiksaan, Komandan Kompi Letu Ahmad Faisal yang juga menjadi terdakwa ikut menyaksikan aksi tersebut. Kosong harus pecah, terkutuk kosong semua. Di hari ketiga persidangan di Pengadilan Militer 3 15 Kupang, 4 terdakwa kembali dihadirkan. Setelah pembacaan dakwaan, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan 12 saksi. Ibu dan ayah Prada Luki ikut hadir dalam persidangan ini, saudara. Terdakwa yang disidangkan sejak hari pertama hingga hari ketiga dikenai dakwaan subsidiaritas dan kombinasi dengan ancaman 9 tahun penjara. Mereka juga dikenai dakwaan tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Tangis sang ibu pecah saat dihadirkan sebagai saksi di hari kedua persidangan Prada Luki. Bukan gugur di medan laga, tapi tewas karena dianiaya para seniornya di barak. Itulah penyesalan yang dirasakan kedua orang tua Prada Luki, Cepril Saputra Namo. Dengan suara bergetar di ruang sidang, sang ayah bersaksi di persidangan. Ayah Luki menuntut keadilan lewat Pengadilan Militer Kupang. Jika tak ada keadilan, maka otopsi akan dilakukan demi mencari keadilan. Ia menuntut para pelaku dipecat dan dihukum mati. LGBT tidak bisa dibuktikan. Anak saya dibunuh karena apa? Saya akan kejar terus. Anak saya mati tidak ada salah. Hukuman mati, 22 tersangka. Saya tentara. Hei, Tuhan soalnya ada salah apa? Ingat bapak. Tolong kasih keadilan kami keluarganya Luki. Bapak. Saya bisa menangis bapak. Saya pakai jiwa bapak ini Tuhan. Saya keras di bapak dengan jiwa saya berontak. Kenapa saya anggota TNI bapak? Demi nama Tuhan, saya sangat cinta dengan TNI. Merah putih bapak saya rela mati. Izin, siap izin bapaknya mau izin karena siap isi saya menangis. Jiwa saya merontak bapak. Saya siap mungkin itu saya bapak. Rangkaian kekerasan yang menimpa Prada Luki bermula pada Minggu malam tanggal 27 Juli lalu di Basecamp Batalion Wakangamere.
Saat itu sedang dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah personel TNI, salah satunya Prada Luki. Keesokan harinya, saudara, tanggal 28 Juli, Prada Luki mencoba kabur dengan alasan izin ke kamar mandi. Tapi aksi melarikan diri ini diketahui salah satu anggota staf Intel. Prada Luki yang dicari-cari lantas ditemukan di rumah ibu asuhnya. Masih di hari Senin, Prada Luki dibawa kembali ke barak. Di sini para seniornya memukulnya dengan selang. Salah satu perwira berpangkat letu sudah mengingatkan agar tak lagi memukuli Prada Luki. Tapi Rabu tanggal 30 Juli, beberapa senior malah menganiaya kembali menggunakan tangan kosong. Sabtu 2 Agustus, Prada Luki dibawa ke Puskesmas Kota Danga karena hemoglobin rendah, dia dirujuk ke RSUD Air Ramo. 2 hari berselang, kondisinya memburuk. Sempat dipindah ke ruang perawatan intensif, tapi nyawanya tak tertolong. Namun ada kejanggalan dalam kasus ini. Dalam surat keterangan resmi TNI, Prada Luki diklaim meninggal akibat jatuh dari bukit pada 6 Agustus 2025. Hancur saya, Hati Sepriana Paulina Mirpe, ibu Prada Luki, hancur berkeping-keping. Anaknya terbujur kaku di dalam peti berselimutkan bendera merah putih. Di rumah duka di asrama tentara Kuanino Kupang, kerabat berdatangan untuk menyampaikan bela sungkawa dan menguatkan hati keluarga. Meski berat, keluarga mesti melepas Prada Luki ke tempat peristirahatan terakhirnya di pemakaman umum Kapadala Kupang, Nusa Tenggara Timur. Penguburan berlangsung hikmat dilakukan secara militer yang dipimpin Kepala Staf Brigade Infanteri Komodo. Keluarga Prada Luki Namo sempat menyampaikan protes usai sidang hari kedua kasus meninggalnya Prada Luki Namo. Protes dilakukan saat 17 terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan keluar dari ruang sidang Pengadilan Militer Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ia menuntut semua terdakwa dipecat dan dihukum mati. Tuntutan ini berbeda dari dakwaan, yakni 9 tahun penjara. Ayah Prada Luki kesal karena keterangan terdakwa dinilai berbelit-belit dan mengaburkan fakta. Permintaan saya cuma 2, hukuman pecat, hukuman mati dan pecat. Apabila itu tidak terjadi, saya akan melaksanakan otopsi. Makanya itulah terdakwa terlalu berbelit. Kalian semakin berbelit, hukuman kalian akan tambah parah. Saya akan mengejar kalian terus. Semakin berbelit kalian, kalau hukuman manusia tidak dapat, karma Tuhan, ingat tabur tuai akan dapat. Ibu Prada Luki meminta dukungan dari semua pihak agar kuat menghadapi persidangan. Ia berharap hakim bisa bersikap adil dan menjatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan ke-22 pelaku penganiayaan anaknya. Ia menegaskan keluarga tidak menuntut lebih dari keadilan yang seutuhnya bagi almarhum anaknya. Saya hanya berharap Bapak Hakim yang mulia tergugah hati nuraninya dan bisa memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Dan saya, ibu kandung, hanya menginginkan semua pelaku dipecat. Kasus kematian Prada Luki Cepril Saputra Namo memasuki babak baru. Persidangan dengan menghadirkan 22 terdakwa menguak satu persatu bagaimana kejinya perlakuan para pelaku hingga membuat ia meninggal dunia. Seorang prajurit tewas di tangan sesamanya bukan di medan perang, tetapi di lingkungan barak yang seharusnya menjadi tempat pengabdian dan persaudaraan. Keluarga menunggu keadilan dan meminta para pelaku dihukum sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan.